Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di Ramadan yang ke-12. Ada yang ke-13 kan? Ke yang 12 ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita naungan, memberikan kita hidayah, memberikan kepada kita hikmah sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menyelami bahtera amal-amal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memperpanjang umur kita hingga Ramadan usai. Tapi tetap aja umurnya maksudnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita kerjakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada kedua sahabat kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan kali ini, pekan kedua di bulan Ramadan, kajian kita insyaallah semulanya jam 10 ya, tapi karena banyak atensi bahwa kalau jam 10 itu sepi, maka kita alokasikan waktunya dirubah menjadi ba'da zuhur. Mungkin harusnya jadwalnya Pak Zainal ngasih tausiah pada zuhur kali ini. Nanti kita jadwalkan ulang, Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah, susunan acara kita pada siang hari ini nanti akan ada tilawah, pembukaan tilawah, kemudian tausiah, kemudian nanti akan ada tanya jawab. Silakan kalau ada tanya jawab, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kemudian penutup. Baik, kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Sayuti. Pada Ustaz Sayuti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairan lakum wa an tasumu
لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakallah pada Mas Sayuti telah membacakan ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan menenangkan hati kita, menambah amal pahala kita bagi yang membaca dan mendengar insyaallah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahmatullah, tema kita pada kajian pekan ini adalah bab wasilah, misalnya. Bab wasilah. Jadi silakan kita dengarkan, jangan tidur. Dengarkan baik-baik materinya, kemudian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan dengan Ustaz. Tidak perlu panjang lebar pada Ustaz Sulaiman Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi min dzurriyyatihi ajma'in. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Qala Allah ta'ala aidan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila bihil Qur'an. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah salat zuhur Mushola At-Taqwa Komplek Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, jemaah yang hadir di sini maupun mungkin ikhwan akhwat yang menyimak lewat Zoom meeting. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah SWT memberikan kebaikan, yang kebaikan ini dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis. Bersabda Rasulullah SAW, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berikan kebaikan dalam diri seorang hamba, maka hamba tersebut akan difahamkan dengan agama. Apa itu faham? Kata ulama, hum ya'lamuna wa ya'maluna. Mereka tahu dan amal. Hari ini banyak juga orang tahu dan amal. Tahu sholat berjamaah lebih baik, tapi lebih suka sholat sendiri, laki-laki. Tahu ngaji baik, tapi lebih suka nggak ngaji. Maka orang ini
belum diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Maka alhamdulillah kita yang diberikan taufik oleh Allah, kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Lam taukid nun taukid pasti ditambah kata ulama. Kalau kalian benar-benar bersyukur, la azidannakum, niscaya kami akan menambah. Dan termasuk syukur nikmat atas iman ini adalah ibadah fikriyah. Karena kata ulama ibadah itu ada jasadiyah, ada maliyah, ada fikriyah. Kalau ibadah jasad itu sholat, puasa. Ada ibadah maliyah, ibadah uang. Bukan ibadah mall, ibadah maliyah, ibadah uang, zakat, sedekah. Tapi ada yang ketiga namanya ibadah fikriyah, ibadah fikir. Nah ini yang hari ini orang sedikit. Padahal kata ulama orang bisa istiqomah sedekah, bisa istiqomah amal itu kalau dia punya fikir agama yang baik. Ketika sudah punya fikir bahwa agama ini menyelamatkan saya, sedekah itu menyelamatkan saya, maka otomatis dia akan mudah untuk sedekah, mudah akan sholat, mudah akan baca Quran seperti itu. Maka ibadah fikriyah ini, maka sampai dikatakan oleh ulama ruhul amal, ruhnya, nyawanya amal. Karena orang kalau udah nggak berpikir, ini kira-kira apa nih manfaatnya, itu biasanya untuk amal agama itu lambat. Makanya kenapa kok maaf di Ramadan ini banyak orang yang masih menyia-nyiakan waktu, enggak sergap baca Qur'annya, yang sergap masih baca WA, yang sergap masih baca Facebook, karena dia punya pemikiran kalau nggak baca Quran nggak dosa gitu. Maka disinilah kita sempatkan waktu kita sebentar, tidak lama, paling lama 1 jam, kita akan dudukkan hati kita, dudukkan pikiran kita. Sama seperti sholat. Sholat yang diterima sebagai kesempurnaan adalah ketika bergabungnya antara jasad dengan ruh, dengan hati. Makanya ada istilah sholat khusyuk wal khudu. Jasadnya ya di tempat sholat, pikirnya juga di tempat sholat. Begitu juga kita taklim di sini, jasadnya di sini, pikirnya jangan di dapur, Bu. Nanti ukuran dapur itu. Jangan pikirnya di ruangan. Pikir jasad kita di sini, ya pikir kita di sini. Alhamdulillah, sebagaimana judul kajian yang saya share ke panitia atau ke Bu Rita mengenai tema kajian kita siang ini, saya ambil dari kitab Minhajul Muslim dan dari pembahasan keterangan ulama lain mengenai babul wasilah. Apa itu wasilah, dan nanti kalau kita kaitkan dengan Ramadan seperti apa. Jadi siang ini kita akan bahas kita akan kaji mengenai bab wasilah, dan nanti bab kedua mengenai masail Ramadan, masalah-masalah atau fikih-fikih, terutama fikih-fikih kekinian ya, yang berkaitan dengan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wasilah, bab mengenai pembahasan wasilah. Wasilah ini kalau secara lugawiyah, secara definisi bahasa, artinya usul. Wasalun artinya sesuatu yang sampai, usul. Kalau istilahnya ulama-ulama hikmah, ulama-ulama tasawuf, namanya usul ilallah, perkara-perkara yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah. Nah di bab ini kita akan menyimak dari penjelasan-penjelasan ulama, hal-hal apa yang bisa menjadikan kita tetap bisa sampai kepada Allah. Hal-hal apa yang bisa menjadikan kita menjadi istiqomah dengan agama Allah. Karena berat ini, ancaman dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini ancaman. Orang mati kok dalam keadaan tidak muslim, beresiko.
Nah, makanya kata ulama kita perlu wasilah-wasilah sebagai ikhtiar kita agar mati dalam tetap keadaan membawa iman kepada Allah. Babul wasilah. Yu'minul muslimin Allah bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu minal a'mali salih. Pembahasan tentang wasilah, bahwasanya orang-orang beriman mesti meyakini Allah subhanahu wa ta'ala menyukai amal-amal saleh. Ini yang dikatakan sebagai penyampai kepada ridha Allah adalah dengan amal saleh. Makanya tidak mungkin orang itu bisa mencapai keridhaan Allah tanpa dia amal saleh. Sama seperti orang mengatakan, saya tidak mau dapat pahala, saya mau dapat ridha Allah saja. Ya betul. Target utama memang ridha Allah. Tapi ridha Allah itu lewat jalan mana kalau bukan lewat jalan pahala? Ketika sudah ada pahalanya, otomatis ridha Allah. Ini analogi dari ulama ya. Ada seorang pekerja, dia katakan saya itu niat kerja ini untuk menyenangkan tuan saya. Ada hamba sahaya contohnya. Dia mengatakan, saya bukan pengen ngarap gaji, tapi saya untuk menyenangkan tuan saya. Ya, karena tuan kamu udah senang, maka tuan kamu kasih gaji tiap bulan. Itu kan korelasinya di situ. Nah begitu juga kita mau dapat dari Allah lewat mana? Kalau bukan dengan lewat amal soleh. Minal af'al, perbuatan-perbuatan. Atyabiha, yang baik. Wa yuhibbu min ibadihi sholihin. Dan Allah menyukai hamba-hambanya yang saleh. Wa nau ta'ala intadaba ibaduhu ila taqarrub minhu. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang mendekat kepadanya. Wa taraddud minhu, dan mengulang-ulang pendekatan. Wa tawassul ilaih, dan sesuatu yang bisa menyampaikan kepada Allah. Bahwa dzalika yataqarrabu ila Allah, itulah hal-hal yang menyebabkan orang itu dekat kepada Allah. Wa tawassalu ilaihi bi sholil a'mal, mendekatkan diri dengan amal saleh. Wa tibil aqwal, dan perkataan yang baik. Ini mukadimah dari ulama mengenai orang-orang yang beramal soleh. Apalagi termasuk di sini kata ulama, yataqarrabul a'mal bimahabbati sholihin, dan kita tidak akan bisa dekat dengan amal kecuali dengan mencintai orang-orang yang menyukai amal. Hanya ada istilah, kalau kita mau jadi ahli sedekah, maka kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli sedekah. Kalau kita pengen jadi ahli baca Quran, maka kita berkumpul dengan orang-orang ahli baca Quran, seperti itu. Karena manusia ini nggak akan bisa hidup tanpa suasana. Dia suasana baik jadi baik, suasana buruk jadi buruk. Sama seperti ini. Kalau ada anak-anak, dia tinggal di suasana orang nggak puasa, maka dia akan berat puasa. Itu nggak usah jauh-jauh itu. Supir aja ya, cerita jemaah-jemaah saya yang menjadi driver itu, kalau dia dapat bos, ada jemaah saya itu ya supir rental seperti itu. Kadang kalau ada orang-orang yang mau nyewa dia per hari seperti itu, dia sendiri cerita, kalau saya itu dapat majikan lah masa kita ya, dapat tuan yang punya mobil itu ibadahnya baik ya, kita sholat berjamaah terus. Tapi kalau ketemu bos yang nggak merhatikan ibadah, oh jangankan jemaah, sholat lagi aja nggak dipentingin gitu dia. Jangankan berjamaah. Makanya kata ulama di sini, wasilatul wusul mahabbati sholihin, mesti kita cinta kepada orang saleh. Baik, maka di sini ada dua bab yang akan ditulis oleh ulama, yang akan dikaji oleh ulama, yaitu dalil-dalil nakliyah dan dalil-dalil akliyah. Apa saja menjadi wasilah perantara amal saleh. Ikhbarullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Dalam surah Al-Mu'min 61, Allah Ta'ala berfirman, wahai rasul, dan pengikut para rasul maksudnya, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan, makanlah daripada perkara yang baik-baik dan beramal soleh. Maka kata ulama, wasilah beramal soleh itu kata ulama ada dua termasuk.
Yang pertama wasilah bil a'mal, yang kedua wasilah bi asma'illah. Wasilah dengan asma Allah. Wasilah dengan amal yang pertama apa kata ulama? Wasilatul kasbi wa ta'ami. Wasilah yang paling dekat, yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan makan dan pekerjaan yang baik. Maka hari ini kenapa orang itu puasa tapi tidak bisa merasakan gembiranya puasa? Puasa tapi masih merasakan beban. Puasa tapi belum naik level. Masih level kayak kita baru belajar puasa dulu, baru sekedar ngelewatin waktu, nggak makan dan minum, gunjing masih jajan, masih jojok kalau bahasa orang. Baca Quran masih berat. Baca Quran itu masih berat. Kenapa kata ulama? Ini Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa amalus sholihan. Wahai para rasul, makanlah daripada perkara yang baik-baik dan beramal soleh. Maka kata ulama, orang ini gak akan bisa amal soleh kalau gak makanannya baik. Maka jangan harap orang itu mau istiqomah amal soleh. Ada loh Ustaz, dia itu dulu, ini gak ngomongin siapa-siapa loh ya, ada di jemaah saya. Ada loh Ustaz, dia itu dulu sebelum jadi pejabat istiqomah ngaji. Tapi sekarang sejak jadi pejabat, termasuk ada jemaah saya dari yang datang waktu mau jadi dewan, banyak betul. Dan di antara mereka itu ada 6 atau 7 yang jadi dewan. Dan saya lihat yang masih istiqomah taklim itu cuma 1. Kenapa dulu dia sebelum jadi dewan sergap ngaji? Kalau dulu mau jadi dewan banyak betul doanya saya minta sama saya ya. Apa sih Ustaz wiridnya dia bilang kan? Apa wiridnya itu ya serangan subuh itu. 50.000 satu amplop. 50.000 apa berapa Pak Siti? Antum kan jadi tim sesnya bukan? Penada aja. Tapi ketika dia jadi dewan, nggak kelihatan. Saya nggak mengatakan dia itu, oh berarti dewan kamu ini suap, tidak. Tapi kalau berdasarkan ayat ini dan penjelasan ulama, itu berarti pejabatnya kurang berkah. Karena dalam ayat ini jelas kata ulama, ya Rasul kulu minat thayyibati wa amalus sholihan. Wahai Rasul makan yang baik-baik. Makanya kata ulama kalau ada orang itu serabat serubut, gabat gebet, dari mana uang yang penting dapat duit rekening, itu nanti berdampak kepada amal soleh. Berat, amal soleh itu berat. Yang biasanya kelihatan di masjid, jarang kematian di masjid. Yang dulu kumpul sering taklim, jarang kumpul taklim. Itu kata ulama karena wasilah yang pertama. Mungkin ada uang-uang yang dia makan secara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan uang di antara kalian dengan cara yang batil. Termasuk uang cara batil itu tadi, uang yang mestinya dikasih sama umat nggak dikasih. Biarin dia mau ngasih juga. Atau mungkin malah pegawai-pegawai sini nggak ngasih ikan siangnya. Maka kata ulama, wasilah yang pertama kita mau jadi amal soleh itu apa kata ulama? Thayyib fil kasbi wa ta'ami. Baikkan cara kamu cari uang dan baikkan cara kamu makan. Cara cari uang itu kata ulama sampai dikatakan 90%. Dan banyak orang-orang yang dulu belum kelihatan, ketika belum kelihatan di permukaan istiqomah, tapi setelah kelihatan di permukaan, atau dulu sebelum jadi pejabat fatwanya A, tiba-tiba setelah jadi pejabat fatwanya B. Ini nggak bilang sama siapa, semua kena semua. Nah, termasuk puasa kok nggak naik level kita ini. Dari dulu ya baca Quran susah betul, khatam kok baru sekali, atau bahkan nauzubillah min dzalik malah belum pernah khatam. Kalau Facebook udah bolak-balik khatam, Twitter, Instagram, ya kan? Bahkan katalog baju-baju online udah khatam kita. Dari toko A, toko B udah mampir semua ke WA. Kayaknya update 2022 kata bodoh. Ya yang lama udah khatam, pokoknya toko-toko online udah khatam semua. Toko online sudah khatam, Quran belum khatam. Kenapa? Jawabannya Al-Mu'minun 51. Maka untuk kita semua nih ya, terutama untuk abang-abang, mbak-mbak, bunda-bunda, bapak-bapak yang
yang Allah SWT kasih amanah di pekerjaan aparatur sipil negara ini, ya kan? Baiki cara-cara uang, cari uangnya. Baik, bukan tidak boleh. Tapi pikir, saya ini pengen berkah. Uang segini tidak menyebabkan saya kaya, tapi jelas menyebabkan saya binasa. Nah, termasuk kebinasaan yang Allah SWT kasih kepada orang yang tidak memperhatikan ayat Al-Mu'minun 51 ini apa? Hilangnya barokah, anak-anak susah diajak taat. Termasuk kata ulama buah busuknya orang-orang yang mengambil harta tidak benar itu, anak-anaknya susah diajak ta'awun. Anak-anaknya itu diajak ngamalkan agama itu nggak mau. Kalau dia ada pengajian, anak-anak suruh pakai jilbab, susah. Padahal dia dulu waktunya pakai jilbab. Salahin bapaknya. Loh itu Ustaz, Nabi Yunus itu mustasnaya, pengecualian. Pengecualian bahwa sehebat apapun orang tua, tidak jadi jaminan. Tapi biasanya secara sunatullahnya, kalau orang tuanya pendidikannya baik, cara nafkah dengan cara yang baik, itu nanti buahnya itu ke anak-anak. Bagaimana Nabi Muhammad, kerja beliau baik, sahabat ada yang cari kayu, anak-anaknya bantu. Maaf. Anak saya itu pulang ke pesantren, anaknya di kawan-kawannya itu dijemput bapaknya. Bapak-bapaknya itu ternyata tatoan masih. Pas ditanya anaknya sudah hafal 20 juz Quran. Ya kemarin saya jemput anak saya, alhamdulillah pulang. Setelah 3 tahun nggak pulang karena nggak boleh pulang dari Jawa Timur. Itu ada yang anak jemput tuh, anaknya pakai cadar. Bapaknya itu bukan mantan ya, sekarang mungkin masih preman. Artinya gitu. Kenapa? Setelah diteliti, karena bapaknya hijrah, nggak mau lagi makan uang yang begitu. Tapi sebaliknya, ini pengalaman saya pribadi juga. Ada itu anaknya sudah dipondokkan sampai 7 kali keluar masuk pondok, nggak betah. Ternyata diteliti pekerjaan ayahnya dari hasil riba. Maka begitu juga kita ini di sini, ayo berpikirlah sama-sama ya, kita sudah masuk ke usia kita harus jadi panutan. Termasuk panutan yang pertama dan ini langsung dinas oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa amalus sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik-baik dan beramal soleh. Gajinya, uangnya harus dari yang baik. Kemudian nanti belanjanya juga yang baik. Apalagi kalau kita masuk dalam ranah wilayahnya ulama tasawuf, nambah habis kita digebuk. Menurut ulama-ulama tasawuf itu, orang itu walaupun dia harta sudah baik, tapi kalau dia belanjanya kepada hal yang syubhat, itu nanti jadi nggak baik juga. Termasuk yang syubhat itu ya makanan-makanan yang nggak jelas. Termasuk kalau kita ke mall, jangan lagi ambil makanan yang nggak ada label halal, karena ini pengaruh. Tapi kalau ya pinggir jalan ya beli gorengan yang nggak ada lah label halal MUI. Maksudnya yang kalau di luar sana beli kecap seperti itu, beli apa? Karena ini pengaruh. Ya ya Rasul kulu minat thayyibat wa amalus sholihan. Wahai para Rasul, makanan dari perkara yang baik-baik dan beramal salih. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah SWT punya nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Maka termasuk kata ulama, wirid istiqomah membaca asmaul husna ini menjadi usul, menjadi wasilah orang-orang. Kalau orang-orang pengen istiqomah berbuat baik, istiqomah baik, baikkan harta, baikkan cari makan. Yang kedua, rutinkan untuk membaca asmaul husna, kata ulama. Ada orang itu hatinya keras, kata ulama. Ya keras hati itu emosi terus misalnya kan. Maka kamu panggil nama Allah yang berkaitan dengan nama Allah yang berkaitan dengan kelembutan. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, seperti itu. Tapi yang benar manggilnya Ya Latif, bukan Ya Latif. Nanti Bang Latif yang datang. Tapi pakai tok, Ya Latif, Ya Latif. Tapi aja Ya Latif, Ya Latif, seperti itu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha.
Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu suci, Allah sempurna. La yaqbalu, tidak menerima, tidak diterima atau la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Allah itu baik, maka Allah enggak terima perkara yang tidak baik. Maka kata ulama, jangan sampai kata ulama kita mandi tapi dengan air kotoran. Kita sudah susah kerja ya kan, apalagi orang-orang ASN ini ya, datang pagi. Kalau di Lampung belum kerasa itu kegiatan kerja ya. Kalau saudara-saudara saya di Jakarta itu betul-betul mau berangkat, anak-anaknya belum bangun, pulang dari kerjaan anaknya udah tidur karena macet di Jakarta itu ya. Iya kan, gede nggak ketahuan. Ya, kalau di Jakarta banyak seperti itu. Kalau di Lampung masih oke lah ya, masih bisa diukur. Walaupun macet ya nggak separah. Kalau Jakarta kan, di Jakarta itu sudah fatwa MUI boleh orang Jakarta itu sholat jamaah itu boleh. Saking memang sudah keramnya Jakarta itu dengan macet. Nah jangan sampai juga sudahlah capek badan kita ini, terus nanti kita itu nanti dicapekkan juga dengan tidak solehnya anak-anak kita, dikarenakan cara cari uang kita yang bermasalah gitu. Makanya Allah SWT baik, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima perkara yang baik-baik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad maksudnya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Al-Imran 31. Maka kata ulama, wasilah kedua kita bisa istiqomah dalam agama ini, ittiba'ur rasul. Ittiba' rasul, ikut apa yang Rasul sampaikan, baik itu melalui perkataan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau. Nah, kalau dalam Ramadan apa? Karena kata ulama, sunnah itu ada dua. Sunnah yang hukumnya wajib seperti puasa. Kalau kita katakan puasa itu sunnah Rasul bukan, maka kalau ada yang katakan bukan, itu salah. Karena sunnah Rasul itu adalah syariat Rasul. Rasul perintahkan kita untuk puasa Ramadan lewat Quran. Yang kedua, sunnah Rasul berikutnya yang berkaitan dengan perintah Rasul, kalau ditinggalkan rugi, kalau diamalkan berkah itu. Apa itu? Buka puasa dengan kurma contohnya. Maka kalau ada nanya, Ustaz, sebenarnya kalau berbuka puasa itu minum dulu apa kurma dulu? Ya sebenarnya kalau bahasa Lampung basing aja sih, ya kan? Bisa dua-dua aja. Kalau mau dua-duanya ada namanya Pak, namanya rendaman kurma, nabes. Itu minuman orang-orang soleh. Coba nanti di Google diketik apa sih nabes, rendaman kurma. Dan alhamdulillah saya sudah 5-6 tahun ini praktek itu, bangkit, sahur, dan udah nggak pakai lagi sirup. Kita nggak ngaramkan sirup, nggak, cuman kok nggak nyaman aja di badan saya sekarang sirup itu, karena zat kimianya segala ya seperti itu ya. Dan yang jelas pahalanya nggak dapat. Kalau minum dengan sirup ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita minum dengan nabis, minuman orang-orang soleh. Nah, kita kembali ke sini. Ada sesuatu itu yang ringan, tapi kalau diniatkan sunnah akan diampunkan juga dosanya. Allah akan cinta dan ampunan dosa juga. Apa? Sunnah Rasul yang berkaitan dengan puasa, kurma ketika maghrib, kurma ketika sahur. Apalagi coba makan berat sebelum sholat isya. Nah ini sering saya ulangi, ada sunnah yang banyak ditinggalkan umat. Apa kata Rasulullah 14 abad yang lalu? Al-asya qabla isya, makan malam itu sebelum sholat isya. Enggak, makan malam sebelum sholat isya. Kenapa kata ulama? Karena di situ ada kesehatan. Karena kalau kita makan berat itu sebelum sholat isya, badan kita ini masih ada pembakaran. Pembakaran isya itu sendiri, pembakaran tarawih dan pembakaran witir. Tapi kalau kita biasakan makan banyak itu setelah tarawih,
Sekarang saya tanya, kalau bapak makan berat habis taraweh, habis itu ngapain? Tidur, nggak ada ceritanya olahraga jogging. Saya habis taraweh masih main sepeda pak 20 kilo, bohong berarti. Rata-rata kalau kita habis taraweh makan banyak, tidur. Nah, disitulah ahli kedokteran juga sepakat. Ketika tidak ada pergerakan di tubuh itu, makanya kenapa kok orang banyak curhat, Ustadz, kalau saya puasa badan saya malah naik kolesterol, nambah gemuk. Bukan puasa yang salah, orang kata Rasulullah sumutasihu, berpuasa kamu jadi sehat karena pola makan kamu. Maka penting itu untuk istiqomah dalam kurma, istiqomah makan berat sebelum isya. Termasuk apalagi di situ istiqomah untuk makan jemaah. Apalagi tambahannya istiqomah untuk makan pakai tangan. Nah ini saya lihat banyak juga kadang-kadang orang yang masih belum istiqomah makan pakai tangan. Enggak haram enggak makan pakai sendok, kecuali sendoknya dimakan ya. Gigit sekalian baru haram ya. Tapi maksud saya begini, ayo kita biasakan. Ketika itu ada nilai pahala lebih, kenapa sih nggak kita pakai itu? Termasuk anak saya bilang coba pakai tangan. Karena kalau dalam penjelasan kitab-kitab ulama itu, orang itu kok bisa makan pakai tangan, dia makan pakai sendok itu syukurnya kurang. Nah, kita makan pakai tangan ini ada nilai sunnah. Apalagi kalau kita orang Sumatera ya terutama, atau yang orang Jawa tapi udah lahir di Sumatera, namanya makan tuh lebih enak pakai tangan. Apalagi ada istilahnya nyeruit, ya kan? Diucek-ucek, nggak ada orang nyeruit tuh pakai tangan, pakai sendok itu nggak ada. Itu kalau nyeruitnya palsu gitu kan. Maka kata ulama penting ini. Bukan sekedar itu, masuk ke surat Al-Imran 31 ini gitu. Allah cinta, bukan sekedar definisi sunnah. Kalau saya itu makan mau gua dong, makan pakai cendol. Saya pengen makan pakai cendol, Allah langsung tentunya. Nggak mau pakai kurma, nggak apa-apa, nggak dosa. Cuman kamu nggak dapat ayat Al-Imran 31 ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad, Allah akan cinta. Dan termasuk perintah Rasul melakukan buka puasa pakai kurma seperti itu. Kan ringan ya sepertinya ya. Nggak masalah kok. Kita mau apa kayak makan habis apa namanya ketika buka puasa mau minum air keran nggak apa-apa. Cuman nggak sunnah. Nah kita kembali di sini. Artinya kata ulama, perkara yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah tadi makan yang baik-baik, bekerja cari uang yang baik-baik, istiqomah asmaul husna, yang berikutnya ittiba'us sunnah. Nah kata ulama dalam memahami konsep ittiba'us sunnah itu pahami bahwa kalau saya meninggalkan ini saya dapat kekurangan amal, kerugian. Bukan berarti kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa baik. Kalau gitu nanti akhirnya sampai baca Quran. Sampai ada orang mengatakan, Ustaz, hukum nggak baca Quran itu apa dosa? Ya nggak ada ulama mengatakan. Tapi tadi ada tuntutannya, bahkan sampai kalau dalam mazhab Hanafi orang itu minimal 1 tahun minimal 2 kali dia khatam Quran. Orang yang dalam 1 tahun nggak khatam Quran 2 kali, nanti di akhirat dituntut sama Quran. Maka termasuk momen Ramadan ini harus habis. Masa iya sih nggak bisa khatam Quran dalam Ramadan sekali? Orang-orang sekarang ini pada baca 3 kali khatam Quran, ada yang 4 kali. Ya paling udah sampai mau hampir setengah puasa. Kita targetin. Makanya sekarang ini terutama ibu-ibu ya harus bisa dibedakan Bu. Yang mana yang keperluan Ramadan, yang mana yang tujuan Ramadan. Maksud ya. Keperluan Ramadan makan minum. Maksud Ramadan ninggalkan ghibah, itu takwa ya. Kalau sekedar ngilangkan lapar haus, itu nanti bolong puasanya. Berapa banyak kata Rasulullah orang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Nah kata ulama karena target kita ini supaya ngurangin perkara yang sia-sia dengan baca Quran, dengan salawat, dengan zikir, dengan kumpul kajian. Maka kata ulama jangan sampai sibukan kita keperluan puasa melalaikan dia kepada maksud. Contoh, ibu-ibu ini sibuk di dapur. Waduh nggak sempet baca Quran gara-gara masa di dapur. Ini kebalik. Yang benar itu gimana? Sibukkan dulu dengan baca Quran,
Kalau sempat masak, nah itu yang belum pas. Terus gimana? Beli lebih bagus gitu. Bahkan Gus Baha itu sekarang ini, kalau kira-kira ada saudara kita, tetangga kita yang dia usaha catering, kita tahu kesolehannya, dan kita tahu dia memang sedang butuh itu, nggak usah kita beli-beli ke tempat-tempat orang-orang udah kaya, ya kan? Yang sedang berkembang, kita butuh itu dia untuk THR anak cucunya, ya beli di situ. Lebih baik kita harga mahal. Makanya termasuk kata ulama, sedekatul ula, sedekah yang paling tinggi itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak meminta dan tidak berharap. Terutama dalam kitab dalam pembahasan Imam Suyuti, termasuk sedekah yang paling tinggi sama alim ulama. Termasuk sedekah yang paling tinggi, termasuk kata ulama juga, kepada pedagang yang jujur. Ini sedekah dengan cara nggak usah nawar. Kita kadang-kadang, ya kan, beli kopi di Starbucks, satu gelas, ada saya lihat harga kopi itu, rasa nggak ketelan saya. Untung aja dibayarin sama kawan. Satu gelas itu harganya 56k. Wih, 50.000 saya bilang. Nongkrong di warung kopi depan di kafe ini berapa segelas? Sampai Saya rasa nggak ketelan minum kopi 56k itu. Ini 50. Jadi ya kawan sih yang bayar gitu loh. Traktir dia di salah satu kopi 400.000. Minum kopi aja 400.000. Tapi giliran ada abang-abang sayur atau ibu-ibu sayur jual kangkung 12.000, ibu-ibu mau putus surat leher. Mahal apa, tawar jadi goceng. 10 Ya, yang bagus gimana? Yang bagus kurangin belanja di tempat orang-orang kaya itu. Mulai sekarang belanja. Kecuali bambu kuning ya, kalau bambu kuning harus tawar, ya kan? Harga celana jeans 200.000 jadi 80 itu nanti. Makanya mas sekalian, kita kembali ke sini. Kaitan dengan Ramadan, maksud Ramadan Quran tadi dibacakan sama Ustaz kita, masya Allah abang kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ramadan ini bulannya Quran, maka apa? Bagaimana mata kita ini capek-capek dengan lihat Quran? Artinya termasuk maksud tujuan kita Ramadan ini, habiskan waktu kita dengan Quran. Nah keperluan baru makan minum. Artinya kalau sempat, kalau nggak sempat tinggal telepon aja kok. Kalau 5 potong ayam, sayur, telepon lagi capcay. Staf kan lebih mahal, tapi kan ada nilai sedekahnya. Kenapa sih uang kita yang memang Allah SWT karuniakan kepada kita nggak kelebihkan untuk orang lain gitu? Itu baru namanya orang berpuasa pintar. Sekarang saya tanya, banyak nggak ibu-ibu gara-gara sibuk di dapur nggak sempat baca Quran? Yang betul sibuk baca Quran nggak sempat di dapur, itu yang betul. Ya, nggak apa-apa capek habis baca Quran tidur, bangun lagi zikir lagi. Nah seperti itu nggak apa-apa. Letih-letih kita tuh pelong kok. Habis kalau punya utang baca Quran itu setelah 1 juz lewat, kayak ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang plong-plong gitu. Ayo kita marukan diri kita dalam amal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baik, kemudian apalagi di sini termasuk hal-hal yang menjadikan wasilah kita itu istiqomah, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis sahih, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba ketika dia kepada Allah, menghadap kepada Allah ketika dia sujud. Dalam keterangan riwayat yang lain, fa'akhtiru bidu'a, maka kamu banyak-banyak doa ketika sujud itu. Maka termasuk kalau kita pengen dekat dengan Allah, doa dalam sujud yang lama. Tapi jangan bahasa Indonesia, doa dengan bahasa Arab, Allahumma dihafalkan itu. Atau kalau kita kata ulama, kalau kita koleksi doa kita dalam bahasa Arab itu kurang ketika sujud, dalam hati boleh. Jadi kita sujud tuh kita zikir, ya Allah, ya Allah. Ketika kita ya Allah itu kata ulama, minta dalam hati, ya Allah berkahkanlah puasa saya, ya Allah berkahkanlah sholat saya, seperti itu. Baik, jadi inilah kata ulama,
merupakan khulasoh atau ringkasan-ringkasan dalil-dalil Quran dan hadis mengenai wasilah-wasilah orang bisa istiqomah dalam amal. Yang pertama, dia baikkan cara dia mendapatkan uang, cara dia dalam makan. Kemudian yang kedua, istiqomah untuk membaca Asmaul Husna. Yang ketiga, dengan cara apa tadi? Dengan cara ittiba' Rasul. Sunnah-sunnah Rasul terutama yang berkaitan dengan Ramadan. Yang keempat, apa di sini? Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya masuk ke bab kedua ya, mengenai beberapa masalah-masalah yang sering ditanyakan dalam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tsani masail Ramadan. Bab yang kedua mengenai masalah-masalah Ramadan. Mas'alatul awal, masalah yang pertama mengenai permasalahan orang yang bekerja berat. Bagaimana hukum dia tidak berpuasa? Ada orang ini kuli bangunan atau pekerja-pekerja proyek, ya kan? Maka kata ulama, orang yang bekerja berat dalam beberapa kitab-kitab ulama Imam Syafi'i itu dibolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari dalam 5 keadaan. Yang pertama kata ulama, pekerjaannya itu tidak bisa ditunda malam. Karena hati-hati nih, kalau abang-abang atau ibu-ibu ada yang mempekerjakan orang di bulan Ramadan, terus dia nggak puasa gara-gara kerja di tempat ibu, berbagi dosanya. Iya, berbagi dosanya. Kenapa? Masih ada ikhtiar malam. Makanya pengusaha-pengusaha soleh, saya lihat kalau di Jawa, di Jogja itu sudah banyak. Kalau Ramadan ini ngerjain bangun itu malam. Iya, nggak apa-apa. Ya lebih baik ya, otomatis konsekuensinya nggak bisa selama kalau pagi ya. Kalau pagi pekerja kuli itu jam berapa masuk? Jam 8 ya. Jam 8 pulang jam berapa? Jam 5. Ya kalau malam kan nggak akan mungkin sampai subuh. Ya artinya disitulah diskon yang punya pekerjaan. Mulai daripada isya jam 7. Dia jam 12 kerja, separuh, nggak apa-apa. Misalnya gaji dia yang biasanya 100.000 sehari, bosnya jadi 50.000 sehari seperti itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu kerjasama dalam kebaikan dan takwa, jangan kerjasama dalam permusuhan dan dosa. Yang kedua kata ulama, orang bekerja berat boleh tidak berpuasa. Yang kedua, kalau tidak bisa ditunda lagi, artinya kerjaannya itu memang ya kerjaan itu ya untuk makan hari itu gitu. Tapi kalau si tukang tadi masih ada simpenan, masih ada celengan yang kalau kita habiskan Ramadan masih ada, nggak boleh dia kerja. Yang ketiga kata ulama, malamnya dia wajib dulu untuk niat puasa, tarawih nawaitu sama qadin. Yang ketiga. Yang keempat, dia harus bekerja dulu hatta ta'ab, sampai dia capek. Ya, keadaan tukang sekarang ini belum lagi kerja udah ngopi orang pagi-pagi. Iya, itu termasuk saya tuh tinggal satu tempat sekarang lagi kanan kiri lagi kerja. Saya lihat belum lagi kerja, saya bilang, "Bapak ini orang Islam bukan?" Saya bilang. "Islam lah Mas." Saya bilang, "Saya ini bukan ustadz ya." Memang saya ustadz, saya bilang. Saya ngasih tahu, saya bilang, walaupun kerja ini boleh, tapi jangan kayak bebas blus kayak nggak punya Tuhan. Ada tertibnya kata saya. Boleh nggak puasa itu? Ada syarat? Ada syarat Ustaz? Ada, saya bilang. Syaratnya apa? Kamu capek dulu kerja. Kira-kira sudah ngangkat, kalau bahasa kita udah keluar bendera putih, baru minum. Ini jangan ngopi dulu. Dan yang kelima, dia harus bayar qadha. Hati-hati nih, makanya kalau ada yang kerja sama kita, itu syaratnya 5 itu. Kemudian yang kedua, mengenai masalah hal-hal yang dapat membatalkan atau tidak membatalkan. Yang pertama mengenai masalah definisi membatalkan adalah sesuatu yang masuk ke tenggorokan dengan sengaja, yaitu makanan minuman. Nah, adapun sesuatu yang masuk
lewat selain tenggorokan, kata ulama kalau dia itu sifatnya untuk kesembuhan tidak batal. Ada orang itu disuntik, tapi isi suntikan itu obat, maka puasanya nggak batal. Tapi kalau isi suntikan itu vitamin, kan ada sekarang ini suntikan vitamin, malah yang lebih ekstrim lagi, infus whitening. Oh saya bilang ada itu status WA-nya saya lihat, ada di lihat pakai infus whitening. Saya tanya apa maksudnya? Ya untuk biar putih. Jadi takutnya nanti iya hitam putih, anaknya hitam semua, kan ada kejadiannya di Korea atau di mana ya, seorang pengusaha dia tuntut anakmu kok hitam-hitam, dia bilang kan. Nggak tanya si perempuan pakai suntikan putih itu, nuntut dia. Walaupun memang kalau hitam nggak masalah ya kan, cuman kita kalau kembali ke hukum puasa, kalau orang suntik untuk vitamin atau suntik untuk putih, puasanya batal. Tapi kalau untuk suntik seperti sekarang ini pandemi, suntik dosis 1, dosis 2, batal nggak? Nggak batal. Atau perkara yang tidak membatalkan tetapi mengurangi apa? Taladud birri, menikmati aroma minyak wangi ya kan, aromaterapi, lavender, malaikat subuh misalnya kan, nggak batal, cuma mengurangi. Atau menyium aroma masakan, ya kan? Ya, Pak Suyuti masuk dapur, bininya lagi masak pindang. Kayak mana sih bau pindang, berubah nggak? Oh masih bau kayak gitulah pindang. Atau cium lagi bau sop. Puasanya nggak batal, cuman mengurangi. Bahkan ada yang hukumnya tidak makruh. Kalau tadi menyium tanpa maksud makruh, tapi kalau yang mencicipi makanan yang mana dia harus cicip, bahkan sebagian ulama mengatakan mustahab. Mustahab itu lebih sukai. Ada beberapa sayur yang memang harus dicicip. Kalau nggak dicicip takutnya garam semua, atau takutnya nggak ada rasa. Ya kalau nggak ada rasa mah enak gitu loh. Tinggal ditambahin garam, tapi garam semua. Nggak lucu kalau nanti ada piring tengkurap pas buka puasa, gara-gara suaminya emosi naik, isi sayurnya garam semua. Maka kata ulama dicicip nggak apa-apa. Baik. Kemudian mengenai masalah 3 yang terakhir ya, sebelum nanti kalau tanya jawab, mengenai masalah orang tua yang dia wajib bayar fidyah tapi nggak wajib puasa. Ini banyak sekali orang yang terkecoh, atau dia baca cuman zahir teks ayat Quran dan hadis mengatakan orang tua yang nggak kuat puasa dia bayar fidyah. Ini yang bagaimana kata ulama? Ini orang tua yang memang sudah menaun. Ada orang sudah 60 tahun, udah 60 tahun umurnya, dan dia itu sudah 5-6 tahun itu memang nggak kuat, maka orang tersebut dia boleh nggak puasa dan nggak usah bayar fidyah, nggak usah bayar qadha. Tiap hari bayar 8 ons beras. Tapi kalau ada orang tua misalnya nih, umur 70 tahun, tahun kemarin dia selama bulan puasa sakit, tapi setelah itu dia sehat, maka orang ini nggak boleh bayar fidyah, walaupun umurnya lebih tua dari 60 tahun itu, karena dia sakitnya bukan permanen. Sakitnya cuma insidental aja tahun kemarin gitu. Nah, ada orang 70 tahun penyakitnya menaun, udah 2-3 tahun, 4 tahun, ya boleh nggak bayar puasa fidyah. Tapi ada orang 90 tahun kayak di Malaysia itu, ada Perdana Menteri Mahathir Muhammad, 92 umur. Tapi kuat. Makanya nggak berarti saya udah 90 tak berarti bayar fidyah. Tidak. Yang dikatakan dalam Quran dan hadis itu, orang yang bayar fidyah itu orang yang tua dan tidak kuat berpuasa, sudah sakit berkepanjangan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebelum kita doa, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi tadi apa yang disampaikan Ustadz berkaitan dengan orang-orang yang boleh tidak puasa tapi harus berusaha dulu dengan kesiapan mereka, sehingga ketika nanti orang tersebut tidak mampu atau tidak kuat bisa buka. Yaitu kebanyakan memang buruh-buruh. Nah, saya ini punya anak buah juga seperti itu, tapi memang angel, bukannya bukan tidak kuat sebenarnya, emang angel untuk berpuasa walaupun itu sudah dimarahi. Yang penting kita sudah negor,
dan beliau tidak mengikuti, ya sudah, berarti tanggung jawab kepada Allah sebagai selaku yang ownernya gitu kan, sudah tidak ada lagi. Walaupun mereka itu terkadang, ya saya memang suka cerewet gitu untuk hal-hal tersebut. Sholat Jumat, kalau memang sholat Jumat, ayo berhenti dulu sholat Jumat. Tapi dasar memang si orangnya itu memang payah untuk beribadah. Dan itulah hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam mengatur anak buah. Nah itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi kalau misalnya kita dalam berbuat kebajikan itu kan sekarang modelnya udah ada status, kemudian ada di Facebook, masukin ke Instagram. Nah itu kalau hal-hal yang berkaitan dengan kita berbuat kebajikan, misalnya bersedekah dengan yang berhak menerimanya, kemudian apapun ya itu yang jelas ini adalah untuk kebajikan, tapi kita berstatus gitu loh, oh bahwa saya sudah begini gitu, sehingga orang tahu semua. Nah itu apakah itu termasuk perbuatan ria atau bagaimana Ustaz? Saya rasa itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ya. Jadi ada maksiat itu kata ulama yang aktif, ada maksiat itu yang pasif. Maksiat aktif itu sengaja nggak puasa, sengaja nggak sholat. Tapi ada maksiat pasif. Maksiat pasif itu apa? Kita bisa mencegah orang itu untuk nggak puasa, tapi dia tetap nggak puasa. Artinya gini, kalau kita menjadi pelopor orang itu nggak puasa, maka kita dapat maksiat pasif. Contoh tadi, gua ada kerjaan nih, ya kan? Gua ada kerjaan nih. Walaupun kita nggak bilang lu nggak usah puasa ya, tapi gua ada kerjaan nih. Gua kasih lu 300.000 per hari. Cuman ya puasa, lagi bulan puasa. Itu kata ulama kalau dia sengaja untuk menjadikan si tukang itu nggak puasa, itu maksiat pasif dia. Nah terus bagaimana kejadiannya Bu Dita tadi? Ketika orang itu sudah kita anjurkan namanya puasa atau kita kasih tahu seperti ini tadi, kok dia masih nggak puasa atau masih nggak sholat Jumat, ya sudah, bukan puasa kita lagi, karena kita sudah memberikan anjuran. Karena kata ulama hidayah itu ada dua, ada hidayah itu taufik, ada hidayah itu bayar. Kalau hidayah bayar itu kita menyampaikan, jangan ini berbuat begini, tapi hidayah itu taufik, cuman Allah yang kasih. Artinya kita sudah tidak berdosa lagi. Nggak bisa juga kita paksakan. Tapi kata ulama, terkadang di tempat-tempat yang agak ekstrim itu memang dipaksakan. Seperti di Bebek Selamat itu, pegawai-pegawainya itu kalau nggak baca Quran 1 juz sehari itu bertiga. Boleh juga seperti itu, dan buktinya alhamdulillah Bebek Selamat di mana-mana buka cabang ya artinya. Walaupun banyak juga akhirnya pegawainya nggak kuat angkat bendera putih, tapi ya banyak juga yang kuat. Ya bisa juga itu kalau memang Bu Ita pengen kasih statement gitu. Kue Arab nyambut gawe nang RMD terus poso, sholat 5 waktu misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa juga, karena nggak sedikit beberapa perusahaan seperti di Putih Minang, Haji Adi ceritanya. Itu jemaah-jemaah pegawai yang ketahuan nggak puasa, nggak ada ampun, nggak puasa tanpa uzur loh ya, coret buang. Nah, seperti itu. Yang lain silakan. Nah terus bagaimana? Pertanyaan beliau yang kedua, kata ulama begini, karena dalam Quran itu ada ayat sir wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Artinya ketika kita itu mengekspos sedekah, kalau ada orang mengekspos sedekah, ini nih Jumber nih di kafe, apa itu ria? Nggak boleh kita kata seperti itu, karena ria itu dalam hati. Ria itu sikap hati. Maka kata ulama, ketika kita mau posting diniatkan dulu untuk apa? Seperti saya, jujur saja, saya kadang-kadang posting panahan, posting berkuda, bukan saya itu ria. Makanya sebelum saya posting, saya tata hati saya dulu, saya ini untuk apa nih posting? Kalau niat untuk pamer jadi ya,
Tapi kalau untuk supaya syiar, saya syiar nih, atau kita syiar nih, ayo. Atau kita untuk, misalnya kita buka open donasi, supaya orang tahu, oh betul-betul berarti dibeliin nasi kotak, oh betul-betul ini dibeliin Quran, seperti itu. Jadi nggak bisa kita katakan otomatis kalau kita sering posting sedekah, maka kata ulama. Tapi untuk mengurangi kemungkinan riya, makanya kalau kita mau posting kata ulama yang berkaitan dengan sedekah, yang sikapnya berjamaah. Contoh nih, ibu lagi di api bareng-bareng. Atau yang kedua kata ulama, kalau disedekahkan jangan ada foto kita. Ini kadang-kadang sengaja foto lagi ngasih, kan ada sengaja betul lagi ngasih. Nah itu kata ulama potensi untuk riya dia baru tinggi. Sengaja betul kan, diekspos ya. Ayo kamu nangis ya, saya kasih gitu. Walaupun kita tidak katakan, tapi potensi. Tapi makanya kalau pengen posting kebaikan, ya sudah, gambar kita kalau bisa nggak ada. Atau kalau pengen rame-rame, nah seperti itu. Tapi kalau kegiatan itu sikapnya pribadi, sengaja bener malam ini bukber di KFC, bukber untuk menunjukkan nih gua nih berduit. Nah itu jangan ya, seperti itu. Yang lain silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar sama ibu itu ya. Gak apa-apa Pak. Saya Santi Pak Ustadz. Saya mau bertanya, kalau dalam bulan Ramadan tiba-tiba ada tamu jauh dan mereka tidak berpuasa, apakah kita wajib memberi minum kepada mereka? Sedangkan mereka tamu jauh, apakah itu berdosa, Pak Ustadz? Ya. Terus yang kedua, apa sih ciri-ciri taubat seseorang yang diterima Allah itu yang seperti apa? Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata ulama ada sesuatu itu yang kita tidak kena taklid dosanya. Nah, termasuk kalau orang sudah batal puasa, makanya waktu beberapa hari yang lewat saya itu minta tolong sama, ya saya udah anggap saudara lah gitu kan, untuk bikinin alat-alat buat panahan itu kan. Jam 2 ngerjakan itu. Saya pikirkan tunggu agak sore dikit. Ternyata udah bilang, saya ini udah batal dari tadi Bang. Nah yang saya bilang ke orang ini, artinya batalnya bukan dari saya. Sudah, saya bilang kasih kopi, kasih makan, kasih minum kan seperti itu. Tapi kalau memang kita yang jadi perantara batal, sengaja betul kita suruh jemur-jemurnya di panas kan ya. Nah, begitu juga kalau tamu tadi, kalau memang mereka sudah batal dari awal, tidak masalah. Tapi kalau dia memang belum batal, kita lihat. Kalau memang dia betul-betul safar, Mbak tahu kan safar itu perjalanan yang batas 81 kilo. Bukan perjalanan dari Teluk ke Kedaton. Perjalanan nih Mbak, dari belum safar Teluk ke Kedaton paling 5 kilo gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang kedua, sini orang tobat 3 kata Imam Nawawi. Kita menawahi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama istighfar, yang kedua yandam ala tilkal ma'asi. Menyesal dengan dosa itu. Yang ketiga, berjanji nggak akan ulangi lagi, termasuk tandanya dia benci dengan perbuatan itu. Benci. Ada orang itu hobinya judi. Tobat, nyesel. Yang ketiga, jangan diulang. Gue benci kalau dulu habis-habisan, tapi kalau dikit-dikit 10.000, 20.000 nggak apa-apa pinggiran. Nah, itu belum benci namanya itu. Atau diceritakan, ya kan? Alah kamu orang itu minum. Gua ini dulu zamannya biasa minum 3 botol minyak angin kecil. Jangan diceritakan, termasuk tanda orang terima tobat. Dia nggak mau ceritakan lagi. Kamu orang ini udah lah bekas-bekas gua. Kamu orang dulu kan baru narkoba, itu gua ini udah sampai mati lah. Termasuk tidak tobat, nggak usah diceritakan. Seperti itu. Iya Bang, nanya apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tadi Pak Ustadz, masalah makanan untuk berbuka puasa yang disunahkan. Jadi selain kurma itu apa kira-kira Pak Ustadz? Karena kalau mungkin kalau kita bisa lah beli, kalau misalnya orang-orang di kampung yang nggak mampu itu gimana Tat? Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Kalau kita bicara apalagi yang selain disunahkan ya tadi kurma. Sebenarnya kalau secara teks zahir hadisnya paling kentara itu kurma itu. Kurma, kemudian nabes, minuman rendaman kurma itu. Terutama perintah Rasulullah itu apa namanya? Sumu tasihu, berpuasa kamu jadi sehat. Jadi kita lama istiqomah kurma. Nah terus bagaimana orang di kampung nggak mampu? Ya, orang di kampung rokok mampu kok beli. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau memang betul-betul memang nggak mampu, ya kan? Ya sudah, apa kata Nabi? Kalau nggak ada kurma, air putih, karena air putih itu penawar. Seperti itu. Ada lagi? Satu lagi mungkin yang belakang. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkadang masalah puasa, terkadang ini timbul keraguan pada diri saya ini Pak Ustadz ya. Saya ini terkadang kalau BAB siang ini suka muncul darah. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ini mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Mudah-mudahan ini juga untuk kita ketahui bersama. Demikian, mohon penjelasan. Baik. Di dalam hadis bab puasa kitab Bulughul Maram bahwa seorang sahabat melihat karena Nabi SAW ihtajama wa wasaimun, adalah Nabi dulu beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Maka kata ulama mengeluarkan darah. Artinya sesuatu yang disengaja keluar darah saja tidak membatalkan puasa. Analogikanya seperti itu. Apalagi sesuatu yang tidak disengaja. Sekarang saya tanya, abang sengaja nggak berakin darah ini? Kan enggak. Nah, seperti itu. Maka kaidah berpuasa ini, sesuatu itu kalau tidak disengaja, jangankan darah, muntah itu. Dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang sengaja muntah, fa'alaihi qadha, maka dia wajib bayar utang puasa. Tapi kalau tidak sengaja muntah, maka dia nggak batal puasanya. Jadi pokoknya kalau dalam kategori sesuatu yang tidak disengaja, apapun bentuknya ya dalam puasa ini, nyicip makanan nggak disengaja, terus itu makan juga nggak sengaja, minum nggak sengaja, termasuk mungkin hubungan badan dengan pasangan kita nggak sengaja. Kok bisa nggak sengaja? Ya bisa aja, lupa. Tapi tadi wa in dzakara taroka. Kalau sudah ingat ya ditinggal. Lagi makan siang, contohnya habis ini Bang Suyuti keinget jam segini makan siang. Toto refleks hilap masuk warteg. Sadar-sadar udah kenyang. Disihir apa? Sadar-sadar udah kenyang. Kalau memang dia kenyataan seperti itu dalam hadis, orang yang makan dan minum lupa, itu kata Rasulullah, Allah kasih makan dan minum sama dia, itu rezeki dia. Tapi kalau dari udah ingat, ya tinggal seperti itu. Ada lagi? Cukup? Baik, kita cukupkan ya. Semoga Allah SWT berikan kekuatan untuk puasa kita doa insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya dzal jalali wal ikrami rahmatan lil alamin. Rabbana taqabbal salatana, taqabbal qiyamana, taqabbal siyamana, taqabbal ramadanana ya Allah. Allahumma ja'al majlisana hadi majlis mubarakatan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al siyamana siyami Ramadan siyaman barakah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal a'malana kullaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al siyamana maftuhan min kulli khairin wa ja'al siyamana maghluqan min kulli syarrin. Allahumma arzuqna liya lailatul qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.